Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang konsep ketuhanan dalam era modern. Pernah gak sih kalian ngeliat atau ngalamin sendiri dampak modernisasi dalam keagamaan? Tapi sebelum masuk ke situ, perkenalkan gue Rizwan Ratna Asila sebagai host. Di sini gue nggak sendiri ya, ada teman-teman gue. Saya yang Putri. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang ketuhanan dalam konsep modern. Pernah gak sih kalian ngeliat atau ngalamin sendiri dampak modernisasi dalam keagamaan? Tapi sebelum masuk ke situ, perkenalkan saya Rizwan Ratna Asila sebagai host. Di sini saya nggak sendiri, ada teman-teman saya sebagai narasumber. Saya Spenoli Putri. Saya Halim Sopir Aisyah. Saya Ian Persubakti. Saya Bintang. Saya Reski Wirlian. Oke, jadi kita balik lagi ke topik awal ya. Di sini saya punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama itu, apa sih arti beragama di era sekarang menurut kamu, Ian? Menurut saya, beragama di era sekarang itu adalah memiliki keyakinan yang dalam akan spiritual. Dan hal itu dilakukan selaras dengan dunia modern ini dan teknologi, seperti memahami apa itu agamanya dan melakukan aktivitas sambil tetap taat pada agama. Oke, ada yang mau nambahin nggak ke jawaban dari Ian? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Di sini tuh ada beberapa pertanyaan buat kalian. Yasmin kalau mau nambahin juga nggak apa-apa ya. Jadi gimana sih nih pengaruh teknologi sama hubungan dengan agama gitu loh? Teknologi sama agama gitu. Oke, kalau menurut aku sih terbantu banget ya, karena kan di era sekarang tuh ada aplikasi pengingat sholat gitu ya. Oh iya. Ya, terus kita juga bisa buka YouTube untuk nonton ceramah. Iya. Selain di YouTube juga banyak tuh TikTok gitu-gitu ya. Iya, di TikTok juga ada. Instagram. Iya, ada. Iya, betul. Terus kita juga bisa belajar tajwid, belajar baca Quran lewat online gitu sih. Menurut Yasmin gimana? Kalau menurut saya nih itu ada dampak buruknya juga, karena kalau kita Sesuai niat masing-masing nggak sih? Iya. HP tuh dipergunain untuk apa gitu ya? benar. Iya. Kan ada buat buka-buka situs-situs yang nggak benar kan. Iya. Bisa juga dampak buruknya seperti judi online atau pinjaman online. Terus kadang kalau kita mau sholat tuh agak ke distraksi, kayak buka TikTok dulu deh 5 menit baru sholat, ujung-ujungnya malah telat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Nis. Pertanyaannya Yasmin juga terima kasih. Ada juga nih, gimana cara kalian menjaga toleransi agama? Cara menjaga toleransi agama itu ada banyak. Salah satunya itu menghindari diskriminasi. Kenapa? Karena diskriminasi itu bisa memecah belah suatu bangsa. Oh iya ya, diskriminasi. Benar. Terus kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ya, antar beragama harus menghormati. Kita tidak boleh memaksakan. Iya, nggak boleh. Nggak boleh rasis ya. Nggak Ya, boleh rasis. nggak boleh. Rasis tuh di lingkungan sekolah banyak banget ya yang kayak gitu ya. Ya, sering. Kadang kayak di Walaupun kampus-kampus. tujuannya bercanda tapi nggak boleh. Tapi bukan saya sih. Ya udah. Ya sudah. Ya udah. Lanjut, gimana cara sederhana gitu, cara yang sederhana agar tetap taat pada agama dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau secara sederhananya tuh bisa dimulai dari hal-hal kecil, misalnya habit atau kebiasaan. Jadi nggak harus perfect banget, langsung sholat 5 waktu, langsung baca tadarus, langsung sholat sunnah. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Kayak misal kalau biasanya kalian nunda ibadah, diubah jadi kayak lebih cepat. Kayak kalian ngurangin gadget dulu supaya kalian bisa mengutamain ibadah kalian. Terus pergaulan juga penting tuh, karena kalian kalau ada temen pasti ada kayak gengsinya sendiri. Temen gua aja rajin, masa gua enggak gitu. Jadi temen juga kan kalau diajak sama temen tuh lebih Semangat gitu lebih ya. semangat dibanding sama yang lebih tua. Itu aja sih dari gua. Ada yang mau nambahin nggak? Dan mungkin udah cukup. Kalau nggak ada ya kesimpulannya kita ngebahas sekarang tuh kayak betul kata Nisa gitu ya, gadget tuh kayak Dapat memberikan dampak yang baik. ada yang baik, ada yang buruknya juga gitu. beragama satu. Nah itu tuh sesuai sama niat diri kita masing-masing. Kita punya gadget tuh untuk buka yang kayak ceramah, sholawat, tata cara sholat,
judi atau apapun itu, atau malah sebaliknya kayak buka game, buka yang lain-lain, scroll TikTok begitu ya. Jadi pembahasannya ya sesuai sama niat kalian masing-masing gitu guys. Betul. Ada yang mau tambahin? Tidak ada? Oke. Sekian dari obrolan kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya guys. Nah, etis gak canggung lah. Dikirain gua mau matiin.